Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini kita masih kuliah online ya karena kemarin rencananya mau offline, ternyata Sawal enggak bisa, jadi tetap online aja. Jauh ya. Kita sekarang membicarakan mengenai perkembangan psikologi atau beberapa karakter psikologi, dari mulai psikologi anak sampai psikologi remaja dan seterusnya. Oke, tolong dilihat ya, jangan-jangan pada dimatikan videonya terus pada pergi ya, jangan, dengarkan ya, nanti saya jadi ngomong sendiri ya. Jadi di sini bahwa psikologi agama itu adalah menjadi sumber pokok yang mendasarkan timbulnya keinginan untuk mengabdikan diri atau mengabdikan diri kepada Tuhan, bukan mengabdikan tapi mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, inilah yang dimaksudkan bahwa agama adalah menjadi sumber pokok timbulnya keinginan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan ya. Nah, jadi secara psikologi memang manusia itu memiliki keinginan untuk mengabdikan diri kepada sesembahannya ya. Kemudian di sini ada beberapa teori yang terkait dengan psikologi agama ini. Yang pertama adalah teorinya monistik ya. Teori monistik itu berasal dari kata mono. Mono artinya satu ya. Yang tokohnya adalah Thomas Aquino ya. Thomas van Aquino ini mengatakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu ialah berpikir ya. Ini hampir senada dengan itu ya, dengan Rasulullah. Rasulullah kan berkata bahwa ad-dinu aqlu atau ad-din akal, artinya bahwa agama adalah akal. Nah, ini Thomas Aquino itu mengatakan seperti itu, bahwa sumber dari kejiwaan adalah berpikir. Nah, maka manusia yang bertuhan itu manusia yang menggunakan kemampuan berpikirnya. Itu pendapatnya Thomas Aquinas. Makanya kalau orang itu kok nggak beragama, itu berarti orang bodoh gitu ya, karena agama adalah akal, akalnya nggak sampai, itu namanya kan bodoh itu ya itu. Oke, terus selanjutnya tokoh yang kedua dari teori monistik ini adalah bernama Friedrich Hegel ya. Friedrich Hegel itu mengatakan bahwa agama adalah suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran abadi ya. Nah, ini kan hampir sama, agama adalah berpikir, karena di sini terkait dengan agama adalah suatu pengetahuan ya. Pengetahuan itu berasal dari apa? Kan dari ini, dari pikiran ya, pemikiran yang sungguh-sungguh benar. Jadi pengetahuan yang benar itu agama. Makanya kalau orang masih meragukan kebenaran agama, ini berarti akalnya tidak berfungsi. Itu secara kasarnya begitu. Karena apa? Agama itu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan tempat kebenaran abadi. Nih, katanya Friedrich Hegel ya. Jadi tidak ada kebenaran yang abadi padahal, ya kan? Tetapi kalau agama adalah kebenaran yang abadi, berarti agama sudah sungguh-sungguh benar ini ya, suatu pengetahuan yang benar, ilmu yang benar. Mengapa banyak yang ingkar ya, banyak yang kafir kan seperti itu. Nah, karena ini akalnya tidak digunakan gitu ya, naudzubillah ya. Kalau bahasa kita sih tidak hanya akal ya, terkait dengan hidayah, nah gitu ya. Tapi hidayah itu bisa dilakukan atau ditelusuri atau diusahakan dengan akal ya, dengan pikiran, berpikir. Terus kemudian berdasarkan hal ini, maka agama semata-mata merupakan
hal-hal atau persoalan yang berhubungan dengan pikiran. Nah ini, jadi agama itu berhubungan dengan akal, dengan pikiran, bukan sesuatu yang hayalan, bukan suatu karangan itu. Terus kemudian yang selanjutnya tokoh ketiga masih sama Friedrich namanya, tapi kalau tadi Friedrich Hegel, kalau ini Friedrich Schleiermacher ya. Ini mengatakan bahwa yang menjadi sumber keagamaan itu adalah rasa ketergantungan yang mutlak. Nah, ini berbeda ya. Menurut Schleiermacher ini, Friedrich Schleiermacher itu mengatakan bahwa yang menjadi sumber suatu agama adalah ketergantungan yang mutlak. Ya, memang betul. Seperti Rasulullah ya contohnya. Kalau saya pikir-pikir, saya analisa dari semua hadis-hadis Rasulullah itu adalah profil hamba Allah atau manusia yang sangat tergantung dengan Allah. Buktinya apa? Bangun tidur mengingat Allah, berdoa ya kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Itu ajaran Rasulullah. Bahkan mau berhubungan dengan istrinya ingat Allah, buktinya ada doanya ya kan, Allahumma janibna syayatin wa janibis syaiton, itu misalnya. Terus kemudian lagi Rasulullah bahkan tidak hanya hubungan dengan istrinya ingat Allah, enggak, di toilet pun ingat Allah. Buktinya apa? Ada doa masuk toilet ya kan, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Makan, tidur, semua selama 24 jam. Ketika Rasulullah terjaga atau sedang tidak tidur, itu Rasulullah selalu ingat Allah. Berarti ini kata Friedrich Schleiermacher itu benar, bahwa agama sebenarnya tergantung atau suatu ketergantungan mutlak, yaitu tergantungan kepada apa? Kepada Tuhan ya. Kalau kita kepada Allah ya kan, karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kalau bahasa asingnya dikatakan sebagai sense of dependence ya, sense of ya, saya lanjutkan ya. Nah, itu menurut Friedrich Schleiermacher tadi ya, bahwa agama itu adalah karena faktor ketergantungan yang mutlak kepada siapa? Kepada Allah ya, kepada Tuhan. Terus kemudian yang keempat, Rudolf Otto. Ini namanya Rudolf Otto ya. Itu mengatakan bahwa sumber kejiwaan agama adalah rasa kagum yang besar ya. Ya, jadi kagum kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu atau kepada Tuhan, karena kita sedang bicara psikologi agama. Jadi semua agama. Kalau psikologi Islam lah berarti psikologi yang khusus Islam gitu ya. Terus tokoh-tokohnya makanya di sini juga nggak ada tokoh Islam kan, tokoh Muslim, semua adalah dari Nasrani gitu ya, Yahudi Nasrani. Makanya kalau sebenarnya sama saja